Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 148 Klan Racun dimusnahkan. Ketika mendengar kata-kata itu, Su Ruoyun merasa seolah-olah dia terperangkap dalam gletser beku, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, tidak dapat menerima kenyataan bahwa berita itu benar. Tidak, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pria paruh baya itu mendesah sambil memijat bahunya yang sakit karena dicengkeram dan dipatahkan dengan enggan. Apa maksudmu itu tidak mungkin? Aku bahkan pergi ke sana pagi ini untuk melihat dan seluruh puncak gunung itu hancur total. Tidak ada seorang pun yang selamat sama sekali. Benar sekali, semua orang membicarakannya sejak pagi dan beberapa klan keluarga di kota ini telah mengirim orang untuk pergi memverifikasinya, tetapi sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun tentang pelaku yang mungkin bertanggung jawab atas pemusnahan mereka. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Su Ruoyun berteriak keras sambil melemparkan tatapan dingin dan sangat kejam ke arah para lelaki itu sebelum dia langsung pergi dengan langkah lebar. Dia harus pergi melihatnya. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak akan pernah percaya bahwa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah musnah hanya dalam satu malam. Apakah wanita itu sudah gila? Orang-orang dari klan racun itu tidak berguna bagi orang lain dan lebih baik mereka mati saja. Apa yang membuatnya begitu marah? Jangan pedulikan dia. Dia hanya wanita gila, dia mencengkeramku begitu keras hingga bahuku masih sakit. Pria paruh baya itu mengusap bahunya sambil berkata, namun, mampu menghancurkan kekuatan jahat yang begitu kuat hanya dalam satu malam saja sungguh luar biasa. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan dokter hantu? Suaranya melemah tanpa menyelesaikan kalimatnya dengan lebih lembut, nadanya diwarnai dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mengapa kau berkata seperti itu? Mengapa dokter hantu akan memusnahkan klan racun tanpa alasan? Yah, bukankah racun dan penyembuhan saling bertentangan? Apa yang mengejutkan tentang dia yang memusnahkan klan racun? Lagi pula, jika bukan dokter hantu yang melakukannya, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Hanya dokter hantu yang memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu, memusnahkan klan yang kuat hanya dalam satu malam. Tidakkah kau setuju? Mendengar kata-kata itu, orang-orang lainnya juga merendahkan suara mereka dengan waspada. Maksudmu kehancuran keluarga Su adalah perbuatan dokter hantu dan pemusnahan klan racun juga merupakan pekerjaan dokter hantu. Aku akan mengatakan ini kepadamu sekarang, sebaiknya kamu tidak berbicara sembarangan. Berdoalah agar lidah yang longgar membawa bencana. Dan lagi pula, tidak ada yang melihat apapun, bukan begitu? Ketika mendengar ungkapan yang sering diucapkan, orang yang bicaranya ceplas-ceplos mendatangkan malapetaka, para lelaki itu saling bertukar pandang dan tidak lagi mengungkit topik itu, melainkan berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing setelah menghabiskan beberapa cangkir teh. Ketika Su Ruoyun tiba di puncak gunung yang telah rata dengan tanah, semua tukang parkir yang ingin tahu yang datang untuk mengintip dan menonton pertunjukan telah bubar. Matanya merah saat dia menatap puncak gunung yang hangus dan gundul itu dan kemarahan yang tak terbendung melonjak di hatinya yang menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah, membuatnya jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, seluruh keberadaannya tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya. Ini adalah tempat di mana dia telah mengabdikan seluruh hati dan jiwanya tanpa henti, sebuah kekuatan yang dia ingin bangun dan perluas. Namun di depan matanya, semuanya telah hancur hanya dalam satu malam. Darah yang mengalir deras dan amarah membuat hatinya bergetar kesakitan dan dia duduk di tanah untuk beberapa lama sebelum dia berdiri. Matanya yang lesu tiba-tiba menyala dengan sinar yang kejam dan jahat, tangannya terkepal erat. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Tidak akan. Rahangnya mengatup rapat, dia berbalik dengan tegas untuk pergi. Klan racun sudah tidak ada lagi, kalau begitu dia tinggal bawa pengawal Feng saja. Pengawal Feng adalah pilar utama kekuatan kediaman Feng, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh penguasa negeri Sun Glory. Dia hanya perlu mengambil alih pengawal Feng dengan menjadi Tuan Feng. Saat itu, tidak perlu lagi menyebutkan pasangan saudara kandung itu, bahkan jika dia ingin melenyapkan klan keluarga berukuran sedang, itu hanya masalah memberi perintah. Dia ingin menunggu beberapa saat sebelum ini karena Feng Qingge yang asli di masa lalu jarang berhubungan dengan pengawal Feng dan satu-satunya bentuk interaksi yang mereka lakukan hanyalah dengan satu atau dua pengawal Feng yang dikirim untuk melindunginya. Sedangkan untuk semua pengawal lainnya, mereka bahkan belum pernah bertemu satu kali pun. Tapi sekarang, dia ingin menjadi penguasa Feng. Dia harus mendapatkan kekuatan itu.